Hari ini, kita akan mengunjungi Finloy, salah satu supermarket Asia di Jerman, untuk melihat pilihan produknya dan mengetahui berapa harga bahan makanan Asia di sini. Saya datang bukan sekedar untuk jalan-jalan, tapi saya ingin memberikan gambaran mengenai biaya belanja bagi kalian yang penasaran dengan kehidupan orang Indonesia di Jerman. Sebelum masuk, di depan toko sudah ada menu sushi dan makanan siap santap. Harganya berkisar antara 3,8 euro sampai 4,9 per porsi. Begitu masuk, tokonya ternyata cukup luas, bersih, dan modern. Produk yang dijual berasal dari berbagai negara seperti Thailand, Jepang, Korea, Tiongkok, Vietnam, dan negara Asia lainnya. Di dekat pintu masuk, langsung terlihat tumpukan beras dalam ukuran 18 kg. Beras memang menjadi salah satu barang paling penting bagi banyak orang Asia yang tinggal di luar negeri. Beras ini harganya berkisar antara 26 hingga 45 euro per karung. Yang karung kecil ukuran 5 kilo harganya 14 sampai 18 euro. Inilah salah satu kelebihan toko Asia. Di dalam satu tempat kita bisa menemukan banyak bahan yang biasanya sulit dijumpai di Jerman. Kita mulai dari bagian beras ya. Pilihannya sangat banyak. Di sini ada beras biasa, beras ketan, beras sushi, sampai beras premium Jepang. Harga kemasan per kilogram dimulai dari 2,79 hingga 4 euro, tergantung jenis, merek, dan negara asalnya. Untuk beras yang sama, beras premium ini harganya sekitar 2 kali lebih mahal. Selanjutnya, ada santan dan berbagai produk kelapa. Santan kemasan 1 liter dijual dengan harga 3,99 euro. Santan kaleng 400 ml harganya 2,09 euro. Sedangkan santan bubuk dijual 2,29 euro. Di bagian minyak kedelai terlihat dijual sekitar 3,2 euro, sementara minyak kacang berada di kisaran 5,9 euro. Perbedaan harganya dipengaruhi oleh jenis minyak dan ukuran kemasan. Sekarang kita masuk ke rak saus. Ada saus cabai manis, saus sambal, saus tiram, dan berbagai bumbu cair. Harganya satu botol berkisar antara 1,5 hingga 3,7 euro, tergantung merek dan ukurannya. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, harganya jelas terasa lebih mahal. Itu wajar, karena sebagian besar produk harus diimpor. Namun, bagi orang Asia yang tinggal di Jerman, rasa yang familiar terkadang lebih penting daripada selisih beberapa euro. Untuk kecap, pilihannya juga sangat lengkap. Ada kecap asin, kecap manis, dan saus khusus untuk memasak. Botol kecil harganya sekitar 2,5 euro, sedangkan botol besar 1 liter harganya 7 euro. Membeli 1 atau 2 botol mungkin tidak terlalu terasa, tapi kalau membeli banyak bumbu sekaligus, total belanja bisa cepat membengkak. Karena itu, saya sarankan hanya membeli produk yang benar-benar kita butuhkan. Sekarang kita masuk ke bagian sayuran dan umbi-umbian. Ubi jalar di sini dijual sekitar 3 sampai 4,99 euro per kilogram, sedangkan jahe 5,99 kilogram. Di sini juga ada bawang putih, jahe, talas, labu, dan beberapa jenis ubi yang tidak selalu tersedia di supermarket Jerman biasa. Berikutnya ada telur puyuh. Satu kemasan isinya 12. Telur dijual 2,99 euro. Kalau dihitung, satu butir telur puyuh ini harganya 0,25 euro. Ukurannya memang kecil, tetapi telur puyuh termasuk produk yang cukup khusus di Jerman dan tidak tersedia di semua supermarket. Yang cukup mengejutkan, di sini kita juga bisa membeli satu kelapa muda bulat dengan harga 2,29 euro. Harganya tentu jauh lebih mahal daripada di Indonesia, ini karena mereka harus mengimpor langsung dari Thailand. Daun pandan 100 gram harganya 1,85 euro. Untuk jamur, shimeji seberat 150 gram dijual sekitar 1,09 euro, sedangkan jamur jenis lainnya sekitar 1,29 euro per kemasan. Di bagian minuman, pilihannya juga beragam. Ada teh, kopi, minuman, buah, dan minuman soda khas Asia. Harganya sangat variatif, mulai dari 1 euro sampai 6 euro. Contohnya, minuman rasa mangga ini dijual seharga 0,99 euro per kaleng.
Harga minuman impor biasanya sedikit lebih mahal daripada produk biasa di supermarket Jerman. Selanjutnya, ada rempah dan bumbu siap pakai. Bumbu bubuk kemasan kecil dijual mulai dari 1,49 euro. Lada hitam kasar berada di kisaran 2,99 euro. Sedangkan pasta kari kemasan kecil hanya 0,79 euro. Di rak ini, kita bisa menemukan bumbu instan untuk kari, sup, mie, dan berbagai masakan Asia. Dan ini produk yang pasti dikenal banyak orang Indonesia, yaitu micin atau penyedap rasa. Ajinomoto kemasan 454 gram dijual dengan harga 2,99 euro. Tersedia juga kemasan 1 kg dengan harga 5,99 euro. Menariknya, pada kemasan tertulis kandungan MSG lebih dari 99%. Di Indonesia, produk seperti ini mudah ditemukan, tetapi di Jerman biasanya kita harus mencari di toko Asia. Kalau membutuhkan bumbu dalam jumlah besar, di sini tersedia kemasan 1 kg. Ada kunyit bubuk, lada, dan beberapa rempah lainnya. Harganya sangat variatif, mulai dari 7,99 euro hingga 20 euro per kilogram. Sebagai contoh, merica putih utuh kemasan 1 kg dijual dengan harga 19,9 euro. Sementara merica hitam kemasan 1 kg harganya 13,9 euro. Di sebelahnya ada kunyit bubuk dalam kemasan besar 1 kg seharga 8,9 euro. Kemasan sebesar ini mungkin banyak untuk kebutuhan rumah tangga, tapi bisa lebih ekonomis untuk restoran atau orang yang sering masak. Selanjutnya, ada juga bumbu kari Jepang Golden Curry. Satu kotak dijual dengan harga 3,39 euro. Bumbunya sudah berbentuk blok, sehingga kita hanya perlu menambahkan daging dan juga sayuran. Kemudian, ada berbagai bumbu instan asal Vietnam. Salah satu bungkus kecil dijual mulai dari 0,99 hingga 2,19 euro. Bumbu seperti ini cukup praktis tanpa harus mencampur rempah sendiri. Ketemu nih, tepung ketan 400 gram. Harganya 1,49 euro. Sementara tepung tapioka kemasan 400 gram, harganya kisaran 1,5 sampai 1,7 euro. Di sini juga tersedia tepung beras biasa dengan berbagai tepung lainnya untuk membuat kue atau makanan Asia. Sekarang kita masuk ke bagian makanan beku. Pilihannya banyak sekali, mulai dari dimsum, bakso, seafood, sayuran, sampai makanan siap masak dari berbagai negara Asia. Pada makanan beku ini ternyata cukup besar. Harga setiap kemasan berbeda-beda, mulai dari 2 euro hingga 8 euro. Produk beku tahan lama, sehingga membuat ini menjadi praktis. Selain bahan makanan, toko ini juga menjual wadah makanan Asia yang terbuat dari bambu dengan harga 8-13 euro tergantung dengan size-nya. Sekarang kita lihat harga seafood beku. Cumi-cumi kemasan 1 kg dijual seharga 6,5 euro. Cumi-cumi yang sudah dibersihkan harganya 9,9 per kilogram. Sementara gurita beku 1 kg dijual seharga 9,5 euro. Pilihan udangnya juga cukup banyak. Ada udang utuh, udang tanpa kepala, dan udang yang sudah dikupas. Sebagian produk berasal dari Ekuador. Harga per kotak dengan berat 2,2 kg adalah 26,5 euro. Mahal nggak nih? Sedangkan udang kemasan 800 gram dijual mulai dari 8,95 euro. Varian lainnya berharga 12,9 euro, sementara udang dengan ukuran besar mencapai 16,9 euro.
Masih di bagian freezer, ada 1 kg ceker, harganya 4,29 euro, jantung ayam 1 kilo 5,29 euro, jantung sapi 200 gram 5,59 euro, dan ada telur ayam yang masih di dalam perut dan belum ditetaskan. Harganya 5,69 euro per 400 gram. Mahal ya? Di sini ada sejenis dimsum, lumpia, harganya kisaran 6-7 euro, dan berbagai produk siap goreng seperti roti prata dengan harga berkisar 2 euro. Di bagian ini terdapat berbagai jenis gyoza, ada yang berisi ayam, sayuran, daging, serta kimchi. Satu kemasan dijual sekitar 5 euro. Produk dengan isian daging biasanya lebih mahal daripada isian sayuran. Selanjutnya ada yang unik, jamur yang sudah dikeringkan. Beratnya 3 kilo tapi ukurannya jumbo, satu karung beras yang dijual dengan harga 45 euro. Di sini ada jamur-jamuran kering dengan berbagai jenis dan ukuran yang sangat variatif. Harganya berkisar dari 2 hingga 20 euro. Mahal ya teman-teman. Yang ini adalah makanan penutup khas Thailand. Bahan utamanya adalah kacang hijau dan juga santan. Satu kemasannya dijual seharga sekitar 4 euro. Ada juga nih dessert berbahan ketan, pisang, nangka, dan santan. Harganya tidak terlalu mahal, yaitu sekitar 3-6 euro per kemasan. Bagi penggemar durian, tersedia juga durian beku dengan berbagai makanan penutup berbahan baku durian. Durian dengan biji kemasan 300 gram dijual seharga 16 euro, sedangkan durian bulat harganya 8,99 euro. Sekarang, kita masuk ke bagian mie dan bihun kering. Pilihannya sangat banyak, mulai dari bihun beras, bihun kacang hijau, kuitiau kering, mie telur, sampai mie untuk po. Kita tetap perlu membandingkan harga per kilogram, agar tahu kemasan mana nih yang benar-benar lebih ekonomis. Nah, jadi kita sekarang lagi di section jual mie. Jadi di sini banyak banget nih jual-jual mie. Ada kayak mie semacam mie kremes, ada mie Indomie, atau mie goreng. Nah, jadi di sini tuh bervariasi sekali. Namanya juga toko Asia, jadi pasti ada banyak banget nih mie-nya. Kayak gini nih contohnya. Ini ada apa sih? Mie tiao ya. Harganya sekitar 1,9 euro atau sekitar 20.000 untuk 400 gram. Terus kalau kita lihat terus ke sini, ini masih banyak mini kayak mini bocil nih, asik banget. Ini untuk mini versi kecil kalau kita lagi lapar. Nah, makanya karena ini kecil harganya cuma 0,65 euro atau setara 13.000. Walaupun kecil gini tapi ngabisin duit juga sih, 13.000. Setiap hari juga bisa boncos kantong kita nih. Yang kalian pasti tunggu-tunggu, ini ada Indomie. Jadi Indomie itu nggak cuma dijual di Indonesia aja, tapi juga ada di Jerman. Tapi Indomie yang ada di Eropa ini rasanya relatif lebih hambar kata orang-orang, karena di sini jumlah micinnya itu dikurangi, dibatasi. Nah, kita bisa lihat nih satu bungkus Indomie di sini harganya sekitar Rp9.000. Kalau di Indonesia berapa? 1.500 ya.
Nah, di sini ada macam-macam nih Indominya, ada rasa chicken, ada rasa udang, dan bahkan di sini ada rasa soto nih yang pasti kalian cari-cari. Nah, ini kan mie yang untuk single ya. Sekarang kita punya ini nih, mie yang satu pack. Mie yang satu pack ini satu bungkusnya harganya 0,45 euro, sama aja, tapi dia 5 pack nih langsung. Ini harganya kebalik ya. Iya. Nah, jadi di sini ada juga nih mie pedas dari Korea. Jadi mereknya ini Bulldog. Nah, di sini hot chicken flavor ramen. Jadi kayak ramen ayam pedas. Nah, yang uniknya di sini tuh ada logo halal, halal halal ala Korea. Jadi ini kayak semacam MUI-nya Korea. Nah, mau tahu berapa harganya? Harganya itu 6,5 euro atau sekitar 130.000. Jadi kalau kalian mau makan yang pedas-pedas, siap-siap aja ya, siapin kantongnya. Harga 130.000 untuk satu kantong begini nih. Coba kita lihat. Gede banget. Seperti ini. Oke. Nah, kalau di sini ada banyak teh-tehan nih. Teh-tehan ini harganya cukup mahal juga, sekitar 100.000. Dan ini bervariasi, ada teh hijau, ada teh merek Jepang, ada semua merek teh. Nah, ini ada matcha yang lebih kecil lagi, tapi harganya lebih murah, sekitar 7 euro atau 140.000. Lumayan kan, tapi tetap aja nih, yang namanya matcha pasti mahal banget. Nah, kalau kita turun lagi ke sini, itu ada matcha yang harganya 24 euro atau 450.000. Bayangin, ini harga sekitar 500.000. Nah, sekarang kita kembali ke bagian buah segar. Di sini ada buah tropis yang familiar bagi orang Indonesia. Satu kemasan rambutan harganya 4,49 euro. Kelangking 250 gram harganya 4,49 euro. Durian 400 gram 18,95 euro. Di sini ada juga duku dan manggis, tapi harganya tidak terlihat. Nah, kalau di sini ada pete, 100 gram harganya hampir 4 euro. Ada lidah buaya juga, dan juga daun-daunan untuk memasak. Selain itu, di sini juga tersedia mini pakcoy harganya 4,39 euro. Pakcoy dan sayuran Asia lainnya dikemas berdasarkan berat, sehingga harga setiap kantong bisa berbeda. Setelah sayuran, kita lanjut melihat produk dingin dan makanan beku lainnya. Di rak ini ada cabai merah 100 gram 2,39 euro, dan ada juga tahu atau tofu sekitar 1,5 euro. Toko ini juga menjual peralatan makan dari keramik khas Asia yang harganya cukup mahal. Harga rata-rata satu mangkok adalah 4 euro, sedangkan sendok 1,8 euro. Sekarang kita lihat kerang nih. Sekilo harganya sekitar 15 euro. Di sini kita bisa lihat berbagai kerang untuk masakan rumahan sampai masakan untuk hotel bintang 5. Di freezer ini tersedia berbagai jenis ikan utuh dan filet. Harganya sangatlah mahal, yaitu 11 euro per kilogram. Selanjutnya, ada berbagai filet dan ikan beku. Ada yang masih memiliki kulit dan ada pula yang sudah dibersihkan serta siap dimasak. Produk yang sudah dipotong dan dibersihkan memanglah lebih praktis, tapi harganya juga lebih tinggi.
Tidak hanya seafood, di freezer ini juga tersedia irisan akar lotus, daun pisang, rebung, dan sayur-sayuran lainnya. Toko ini juga menjual pemasak nasi dengan kapasitas mulai dari 0,6 liter sampai 1,8 liter. Harganya bervariasi dari 45 hingga 72 euro. Nah, menurut kalian, gimana nih harga yang sudah kita lihat hari ini? Produk mana yang paling mengejutkan? Tulis ya jawabannya di kolom komentar. See you next time!